Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahya Dapsari Khairunisa. Saya dari kelompok 12 Rampel B dengan asisten pembimbing yaitu Kak Bagus Pamuji. Di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal penelitian kelompok dari 12B yang terdiri dari latar belakang, tujuan manfaat, rancangan yang digunakan, unit percobaan, faktor penelitian, parameter, perhitungan analisis varian, dan kesimpulan. Judul dari proposal penelitian kami yaitu pengaruh pemberian tepung temulawak terhadap bobot badan ayam broiler. Ayam broiler merupakan ayam pedaging yang banyak dikembangkan sebagai pemenuh kebutuhan protein hewani ayam. Ayam broiler merupakan ternak yang paling cepat pertumbuhannya, di mana memiliki sifat-sifat menguntungkan baik bagi peternak maupun konsumen. Sifat-sifat baik yang dimiliki ayam broiler adalah dagingnya empuk, kulit licin dan lunak, tulang rawan, dada yang belum terbentuk tulang keras, ukuran badan besar, bentuk dada lebar, padat dan berisi, serta efisiensi pakan yang tinggi, di mana sebagian besar pakan akan berubah menjadi daging. Salah satu upaya dalam meningkatkan pertambahan bobot badan yaitu dengan penambahan feed aditif berupa temulawak terhadap ransum ayam broiler. Temulawak merupakan salah satu bahan herbal yang memiliki kandungan santorizol kurkuminoid, yang di dalamnya terdapat zat kurkumin yang berfungsi meningkatkan nafsu makan dan kontraksi usus. Tujuan dari penelitian kami yaitu mengetahui pengaruh pemberian tepung temulawak terhadap pertambahan bobot badan ayam broiler strain TP707. Manfaatnya yaitu memberikan informasi tentang kelebihan tepung temulawak sebagai feed aditif yang ditambahkan dalam ransum terhadap pertumbuhan bobot badan ayam broiler. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan yang kita gunakan. Penelitian pengaruh pemberian tepung temulawak terhadap bobot badan ayam broiler menggunakan rancangan acak lengkap, di mana rancangan ini digunakan apabila media dan bahan percobaan dianggap seragam. Rancangan ini hanya ada satu sumber keragaman perlakuan berupa penambahan tepung temulawak dan pengaruh acak. Sehingga hasil perbedaan antara perlakuannya hanya disebabkan oleh pengaruh perlakuan dan pengaruh acak. Pada penelitian ini, kita menggunakan 4 perlakuan dengan 5 kali ulangan, di mana unit percobaan yang digunakan yaitu 20 ekor ayam broiler CP707 dengan berat rentang dari 100 sampai 200 gram. Kemudian, faktor penelitian yang digunakan yaitu adalah perbedaan pertambahan bobot badan ayam yang hanya diberi ransum dengan yang diberi ransum yang ditambahkan dengan tepung temulawak. Kemudian parameter yang digunakan yaitu pertambahan bobot badan. Berikut merupakan data yang sudah terkumpul, di mana kita membuat dalam satu tabel. Kita lihat perlakuan 1 dengan ulangan ke-1 didapatkan hasil 120 sampai seterusnya hingga perlakuan 4 ulangan ke-5. Dan di mana bisa kita lihat perlakuan 1 ulangan 5, perlakuan 2 ulangan 1, perlakuan 3 ulangan 1, perlakuan 4 ulangan 3, hingga seterusnya sampai perlakuan 1 ulangan 2. Model linear dari penelitian ini dituliskan sebagai berikut. Itu IJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ dengan I perlakuan yaitu 1
terdapat perlakuan 4 dan ulangan 5. Keterangan yang bisa kita lihat di sini yaitu YIJ merupakan bobot badan ayam broiler kecil yang memperoleh perlakuan perbedaan level penambahan tepung temulawak dalam ransum ke I. U merupakan nilai tengah umum bobot badan ayam broiler. Pengaruh aditif dari perlakuan penambahan tepung temulawak dalam ransum ke I. Epsilon IJ merupakan pengaruh galat percobaan pada bobot badan ayam broiler kecil yang mendapat atau memperoleh perlakuan ke I. Statistik H0 sama dengan tau I sama dengan tau 2, tau 3, tau 4 sama dengan 0 menandakan atau mengartikan tidak ada pengaruh perlakuan penambahan tepung temulawak terhadap bobot badan ayam broiler. Sedangkan ketika H1 minimal ada 1 dengan tau 1 tidak sama dengan 0, minimal ada perlakuan penambahan tepung temulawak terhadap bobot badan ayam broiler. ANOVA dan CV. Langkah awal itu mengelompokkan data dari semua perlakuan dan menghitung jumlah masing-masing perlakuan, total perlakuan, dan nilai tengah. Bisa kita lihat, pertama kita mengelompokkan data, kemudian kita menghitung jumlah masing-masing perlakuan. Kita menjumlahkan perlakuan 1 pada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, hingga ulangan 5. Kita dapatkan total perlakuan pertama itu 648, total perlakuan kedua yaitu 659, total perlakuan ketiga 698, dan total perlakuan 4 742, di mana total perlakuan ini ketika ditotal kembali mendapatkan hasil 2747. Dari total perlakuan ini kemudian kita mencari rata-rata dengan cara jumlah total dari perlakuan 1 dibagi dengan banyaknya ulangan. Ulangan pada perlakuan 1 yaitu 5, sehingga total 648 ini dibagi dengan 5 kali ulangan, sehingga mendapatkan hasil 129,6. Seterusnya hingga pada perlakuan 4 mendapatkan 148,4. Rataan total di sini yaitu rumusnya total perlakuan 1, 2, 3, 4 dibagi dengan banyaknya data yaitu 20 sehingga menghasilkan angka 137,35. Lanjut ke langkah kedua yaitu menentukan nilai derajat bebas dB, faktor koreksi, jumlah kuadrat total CKX, jumlah perlakuan CKT, CK galat, di mana XI merupakan hasil dari bobot badan ayam pada peta atau kolom KI, sedangkan TI merupakan hasil dari bobot badan ayam yang mendapatkan perlakuan KI. N jumlah satuan percobaan, T jumlah perlakuan, R jumlah ulangan. Lanjut, kita mencari dB total. Gimana dB total? Rumusnya yaitu R kali T min 1. R itu adalah ulangan, T perlakuan. Sehingga ulangan dikali perlakuan dikurangi 1. Ulangan pada penelitian ini 5. Dan perlakuannya itu 4. Sehingga kita jumlahkan menjadi 20 dikurangi dengan 1. Itu 19. Derajat bebas dari perlakuan yaitu rumusnya T min 1. Atau perlakuan dikurangi 1, sehingga mendapatkan hasil 4 dikurangi 1 yaitu 3. Derajat bebas galat yaitu rumusnya T dikali R min 1 sama dengan 4 dikali 5 minus 1 yaitu 16. Lanjut ke FK. FK dengan rumus G kuadrat per N, di mana G kuadrat merupakan dari penjumlahan semua perlakuan. Dikuadratkan kemudian dibagi N. N merupakan banyaknya data. Sehingga diperoleh G kuadrat 2747 kuadrat dibagi dengan 20. Kita dapatkan hasil
377.300,5. Maaf. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat total atau JKX dengan rumus sigma XI kuadrat min FK, di mana XI merupakan hasil dari data bobot badan pada kolom atau petak ke I dikurangi FK. Jadi maksud dari XI kuadrat yaitu sigma XI kuadrat yaitu penjumlahan dari hasil yang didapat dari bobot badan ayam dikuadratkan, kemudian ditambahkan hingga akhir. Contohnya yaitu di sini 120 kuadrat ditambah 145 kuadrat ditambah 142 kuadrat hingga 156 kuadrat. Kemudian kita jumlah semuanya sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita kurangi dengan FK, yaitu hasilnya menjadi 3.788,55. Lanjut ke yang kedua yaitu JKT atau jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus sigma TI kuadrat per R. TI kuadrat merupakan hasil atau data bobot badan dengan perlakuan ke I dibagi dengan R atau ulangan. Jadi maksud di sini sigma TI kuadrat yaitu jumlah dari total per perlakuan dikuadratkan kemudian dikuadratkan seluruhnya. Di sini contohnya yaitu 648 dikuadratkan ditambah 659 kuadrat ditambah 698 kuadrat ditambah 742 kuadrat dibagi dengan 5. Maaf. Kemudian dikurangi dengan FK. Kita mendapatkan hasil yaitu 1090,15. Kemudian G atau jumlah kuadrat galet. Rumusnya yaitu selisih antara JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Kita dapatkan tadi JKX adalah 3.788,55 dikurangi dengan 1090,15 sehingga mendapatkan hasil 2.698,4. Lanjut ke langkah ketiga yaitu menghitung kuadrat tengah untuk masing-masing sumber keragaman dengan cara membagi JK dengan DB masing-masing. Jadi data yang dibutuhkan dalam kuadrat tengah yaitu jumlah kuadrat dan DB-nya masing-masing. Kita mulai dari awal yaitu JKT perlakuan atau JKT perlakuan. KT perlakuan rumusnya itu JKT min per T-1 sama dengan JKT kita ketahui yaitu tadi 1090,15 dikurangi T-1. T itu adalah perlakuan, jadi perlakuan di sini 4 dikurangi 1, 3, mendapatkan hasil 363,38. Lanjut ke KT galet dengan rumus JKG dibagi TRN-1. T merupakan perlakuan, R merupakan ulangan, sehingga JKG yang kita sudah ketahui di atas ini, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian dibagi dengan 19. Dibagi dengan 16 maksud saya, karena 4 dikali 4, 16, sehingga mendapatkan hasil 168,65. Kemudian langkah keempat, kita teruskan ke langkah keempat, yaitu menghitung nilai F pada uji signifikan dari perlakuan dan perlakuan.
F hitung rumusnya itu KT perlakuan dibagi dengan KT galet. Bisa kita lihat KT perlakuan yaitu KT perlakuan kita tahu tadi 363,38 dikurangi dengan KT galet 168,65. Kita dapatkan hasil 2,155. Kemudian langkah kelima, memasukkan semua perhitungan dari langkah 2 hingga langkah keempat dalam tabel analisis varian. Jadi di tabel analisis varian ini terdiri dari sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Saya langsung ke F hitung, di mana F hitung ini kita cari tadi di atas dengan KT perlakuan per KT galet. Kemudian kita bandingkan dengan F tabel 5% dan 1% atau 0,05 dan 0,01. Di mana dalam mencari F tabel ini berdasarkan dari DB, F1 DB perlakuan dan F2-nya yaitu DB galet. DB perlakuan di sini perlakuannya itu 3 dan DB galetnya 16. Pada 0,5 didapatkan hasil 3,24, sedangkan pada tabel 1% atau 0,01 didapatkan hasil 5,29. Bisa kita lihat F hitung di sini dia kurang dari hasil F tabel, sehingga bisa kita beri dia simbol NS atau non-signifikan. Langkah mencari KV atau koefisien varians, di mana rumusnya KT galet per rataan total dikali 100%. KT galet tadi di sini yaitu 168,65, sedangkan rataan total itu 137,5. 137,5 ini didapat dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah seluruh data 2747 dibagi dengan 20, dapatkan hasil 137,35. Kemudian kita hitung 168, akar dari 168,65 dibagi dengan 137,35 dikali 100%, didapatkan hasil 9,46%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu H0 diterima, di mana perlakuan penambahan tepung temulawak terhadap bobot badan ayam broiler. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menyimpulkan berdasarkan F hitung. F hitung di sini simbol NS atau non-signifikan, sehingga tidak ada pengaruh perlakuan penambahan tepung temulawak terhadap bobot badan ayam broiler. CV kita yaitu 9,46%. Dia kurang dari 15%, maka disimpulkan bahwa data menyebar secara normal dan perlakuan homogen. Jadi tidak perlu pengacakan kembali. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.